timer, kita juga bisa melengkapi soal ujian online yang kita buat menggunakan Google Formulir dengan token atau password. Nah, kegunaan token atau password ini adalah kalau kita mengadakan ujian online itu beberapa sesi. Jadi untuk siswa yang di sesi berikutnya yang belum kita beri token atau password, itu tidak bisa mengakses soal yang kita berikan. Jadi keamanan soal kita itu terjaga. Nah, token atau password ini harus kita berikan, kita masukkan, kita input di bagian awal bersama dengan identitas dari diri siswa. Nah, saat dia masuk ke bagian berikutnya di soal, jadi kalau dia tidak bisa memasukkan token dengan benar, maka soal itu tidak bisa dilanjutkan, ya, tidak bisa dibuka. Nah, caranya bagaimana? Kita mulai dulu dari pembuatan awal identitas siswa di Google Formulir. Ini saya contohkan dari bagian awalnya. Ya, baik Bapak Ibu, kita mulai untuk membuat Google Formulir kita. Di bagian awal ini saya akan ketikkan judul dari soal yang akan saya ujikan ke siswa. Saya beri nama soal latihan gelombang. Ini Bapak Ibu bisa buat dengan bahasa sendiri, ya, menyesuaikan dengan keperluan dan mapelnya. Oke, berikutnya saya tambahkan identitas diri siswa. Seperti biasa, nama lengkap siswa. Ya, ini dalam bentuk pilihan jawaban singkat. Kemudian wajib isi. Lalu kita masuk ke kelas, ya, identitas diri siswa. Kita perlukan kelasnya. 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 10 MIPA 3. Oke, cukup. Nah, ini juga kita setel ke bagian wajib isi. Ya, berikutnya saya tambahkan token. Jadi ini token atau password yang harus siswa isi. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan di bagian bawah ini ada tertulis angka. Nah, ini kita ganti menjadi teks. Ini otomatis langsung berubah menjadi berisi, ya. Kemudian di sini kita masukkan password atau token yang ingin kita berikan ke siswa supaya dia bisa mengakses soal. Ini saya gunakan gabungan angka dan huruf. Ini bisa Bapak Ibu karang sendiri, ya, tidak harus seperti ini. Nah, di bagian sini ini adalah pesan jika anak atau siswa kita salah memasukkan password atau tokennya. Nah, ini saya buat bahasanya, maaf, token yang Anda masukkan salah, silakan ulangi. Nah, ini juga wajib isi. Oke, berikutnya supaya masuk ke bagian soal kita harus tambahkan bagian. Nah, jadi kalau seandainya nanti terjadi anak salah memasukkan password, maka si anak tidak bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Jadi dia tidak bisa mengerjakan soal. Jadi passwordnya ini untuk mencegah supaya anak yang tidak kita inginkan untuk mengerjakan soal itu tidak bisa mengakses soal kita. Nah, ini kita uji dulu apakah token yang kita berikan ini berfungsi atau tidak. Nah, ini saya beri nama Sasa, nama siswa. Kita coba masukkan token yang benar, 112 KB tadi, ya Bapak Ibu. Kita lihat apakah dia bisa langsung ke bagian soal. Nah, ini jadi kalau ini soalnya sudah kita buat, dia akan langsung bisa mengerjakan soal di bagian ini. Nah, setelah selesai dia tinggal kirim. Nah, tapi kalau seandainya dia salah memasukkan token atau password yang kita berikan, kita coba lihat, ya, apakah dia bisa mengakses langsung ke bagian badan soal.
Oke, kita coba dengan password yang salah ya. Andi misalnya memasukkan password yang salah 123 B misalnya begitu. Oke, nah ini nampak Bapak Ibu di sini tertulis maaf, token yang Anda masukkan salah, silakan hubungi ulangi lagi. Jadi si Andi ini tidak bisa melanjutkan ke bagian soal. Jadi ini mencegah si anak ini tidak bisa mengakses soal kita. Jadi token atau password yang kita berikan untuk keamanan soal. Jadi jika dia tidak bisa memasukkan token atau password yang benar, dia tidak bisa ikut mengerjakan soal.